Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS KTB, tentang PIS KTB, elemen PIS KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian tajwid, nomor 1456, yang berjudul, Sejarah Ilmu Tajwid, di sana ada pertanyaan dari Hadi Wantoro. Assalamualaikum, Sobat PIS, izinkan saya bertanya tentang ilmu tajwid, sejak kapan ada ilmu tajwid? Apakah sejak zaman Rasul? Monggo. Dijawab oleh Mas Haji Antoro, dari sipencariilmu.wordpress.com. Sejarah ilmu tajwid, asal-usul, dan akar ilmu tajwid. Asal kata tajwid berasal dari kata bahasa Arab Jawada, yuzawidu, tajwidan, mengikuti wazan tafil, yang berarti, membuat sesuatu menjadi bagus. Di dalam beberapa buku tajwid disebutkan bahwa, istilah ini muncul ketika seseorang bertanya kepada Khalifah keempat, yakni Ali bin Abi Thalib, tentang firman Allah yang berbunyi, Warotilil Qur'ana tartila. Beliau menjawab bahwa, yang dimaksud dengan kata tartil adalah, tajwidul huruf, wa marifatil wukuf, yang berarti, membaca huruf-hurufnya dengan bagus sesuai dengan mahroj dan sifat, dan tahu tempat-tempat wakof atau tempat berhenti. Selama ini, memang belum ditemukan musnad tentang perkataan beliau mengenai hal di atas, dan kisah ini hanya terdapat dalam kitab tajwid. Akan tetapi, para ulama bersepakat bahwa, yang dimaksud dengan tartil adalah, tajwidul huruf, wa marifatil wukuf. Pengertian tentang ilmu tajwid, untuk menghindari kesalahpahaman antara tajwid dan kiroat, maka perlu diketahui terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan tajwid. Pendapat sebagian ulama memberikan pengertian, tajwid itu sedikit berbeda, namun pada intinya sama, sebagaimana yang dikutip Hasanuddin A.F. Secara bahasa, tajwid berarti atahsin, atau membaguskan. Sedangkan menurut istilah, yaitu, mengucapkan setiap huruf sesuai dengan mahrojnya menurut sifat-sifat huruf yang mesti diucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya, maupun berdasarkan sifat-sifatnya yang baru. Sebagian ulama yang lain mendefinisikan tajwid sebagai berikut. Tajwid ialah, mengucapkan huruf Al-Quran dengan tertib menurut yang semestinya, sesuai dengan mahroj, serta bunyi asalnya, serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin, tanpa berlebihan, ataupun dibuat-buat. Jika dibincangkan, kapan bermulanya ilmu tajwid? Maka kenyataan menunjukkan bahwa, ilmu ini telah bermula sejak dari Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintah untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil, seperti yang disebut dalam ayat 4, Surah Al-Muzamil, Warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yakni perlahan-lahan. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar ayat-ayat tersebut kepada para sahabat dengan bacaan yang tartil. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
apabila ditanya tentang, apakah maksud bacaan Al-Quran secara tartil itu. Maka beliau menjawab, maksudnya adalah, membaguskan sebutan, atau pelafalan bacaan pada setiap huruf, dan berhenti pada tempat yang betul. Ini menunjukkan bahwa, pembacaan Al-Quran bukanlah suatu ilmu hasil dari ijtihad, atau fatwa para ulama yang diolah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi pembacaan Al-Quran adalah, suatu yang bersifat taufiki, atau diambil terus melalui riwayat dari sumbernya yang asal, yaitu, sebutan dan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau bagaimanapun, apa yang dikira sebagai penulisan ilmu tajwid yang paling awal itu ialah, ketika bermulanya kesadaran perlunya Mushaf Utsmaniyah yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu diletakkan titik-titik, kemudian baris-baris bagi setiap huruf dan perkataannya. Gerakan ini telah diketuai oleh Abu Aswad Ad-Duali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Pada masa itu, Khalifah umat Islam memikul tugas untuk berbuat demikian, yaitu ketika umat Islam mulai melakukan kesalahan dalam bacaan. Ini karena, semasa Sayyidina Utsman menyiapkan mushaf Al-Quran dalam 6 atau 7 buah itu, beliau telah membiarkannya tanpa titik-titik huruf dan baris-barisnya, karena memberi keluasan kepada para sahabat dan tabi'in pada masa itu untuk membacanya sebagaimana yang mereka telah ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lahjah atau dialek bangsa Arab yang bermacam-macam. Tetapi, setelah berkembang luasnya agama Islam ke seluruh tanah Arab, serta jatuhnya Roma dan Parsi ke tangan umat Islam pada tahun pertama dan kedua Hijrah, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa penduduk-penduduk yang ditaklukkan umat Islam. Ini telah menyebabkan berlakunya kesalahan yang banyak dalam penggunaan bahasa Arab, dan begitu juga pembacaan Al-Quran. Maka, Al-Quran Mushaf Utsmaniyah telah diusahakan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam membacanya, dengan penambahan baris dan titik pada huruf-hurufnya. Bagi karangan ilmu kiroat yang paling awal, disepakati apa yang diketahui oleh para penyelidik, ialah apa yang telah dihimpun oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya, Al-Kiroat, pada kurun ketiga Hijrah. Tetapi ada yang mengatakan, apa yang telah disusun oleh Abu Umar Hafiz Ad-Duri dalam ilmu kiroat, itu adalah yang lebih awal. Pada kurun keempat Hijrah pula, lahir Ibnu Mujahid Al-Baghdadi dengan karangannya, Kitabus Sab'ah, di mana beliau adalah orang yang mula-mula mengasingkan kiroat kepada 7 imam, yang bersesuaian dengan 7 perbedaan, dan Mushaf Utsmaniyah yang berjumlah 7 naskah, kesemuanya, pada masa itu karangan ilmu tajwid yang paling awal, barangkali tulisan Abu Mazahim Al-Hakoni dalam bentuk qasidah atau puisi ilmu tajwid, pada akhir kurun ketiga Hijrah, itu adalah yang terulung. Selepas itu, lahirlah para ulama yang tampil memelihara kedua ilmu ini, dengan karangan-karangan mereka, dari masa ke masa, seperti, Abu Amr Ad-Dani dengan kitabnya At-Taisir, Imam Asy-Syatibi Tahani dengan kitabnya, Hirzul Amani wa Wajud Tahani, yang menjadi tonggak kepada karangan-karangan tokoh-tokoh lain yang sezaman dan yang setelah mereka. Tetapi, yang jelas, dari karangan-karangan mereka, ialah ilmu tajwid dan ilmu kiroat, senantiasa bergandengan, ditulis dalam satu kitab tanpa dipisahkan pembahasannya. Penulisan ini juga diajarkan kepada murid-murid mereka. Kemudian lahir pula seorang tokoh yang amat penting dalam ilmu tajwid dan kiroat, yaitu, imam para ulama, yang lebih terkenal dengan nama, Ibnul Jazari, dengan karangan beliau yang masyhur, yaitu, An-Nashr, Thayyibatun Nasr, dan Ad-Durratul Mudiyah, yang mengatakan ilmu kiroat ada 10, sebagai pelengkap bagi apa yang telah dinyatakan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya, Hirzul Amani, sebagai kiroat 7. Imam Al-Jazari juga telah mengarang karangan yang tak asing di bidang ilmu tajwid dalam kitabnya, At-Tamhid, dan Manzumah atau puisi beliau, yang lebih terkenal dengan nama, Matan Al-Jazariyah. Imam Al-Jazari telah mewariskan karangan-karangan yang begitu banyak, berserta bacaan yang banyak sekali, yang kemudiannya hingga kini, telah menjadi acuan dan panduan bagi karangan-karangan ilmu tajwid dan kiroat dalam bacaan Al-Quran hingga hari ini. Sumber, sipencariilmu.wordpress.com, Sejarah ilmu tajwid, asal-usul, dan akar ilmu tajwid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penayangan, penulisan, bacaan, penjabaran tambahan yang tidak tertulis dalam teks aslinya, atau tidak bersesuaian susunannya dengan susunan aslinya, begitupun kesalahan dan kekurangan dalam terjemahan, penjelasan, dan pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kekurangan dan kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silakan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 1456, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian, Tajwid, nomor 1456, yang berjudul, Sejarah Ilmu Tajwid. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.